Ya, kita akan melanjutkan diskusi kita atau paparan terkait dengan smart grid. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang latar belakang smart grid dan bagaimana ujung daripada smart grid itu sendiri. Nah, sekarang saya coba akan membahas tentang distributed generation yang menjadikan satu faktor penting yang akan berperan dalam perubahan arsitektur kelistrikan di jaringan distribusi. Nah, kalau kita lihat di sini ada jaringan distribusi ya di sini sampai dengan beban. Nah, bila kita masukkan DG di sini, ya, DG distributed generation, atau mungkin juga di sisi customer, ya, artinya di sisi misalnya kita pasang fotovoltaik di atap rumah, maka sebenarnya DG ini akan menimbulkan dua buah konsekuensi, ya. Yang pertama adalah konsekuensi secara teknis, dan yang kedua adalah konsekuensi secara bisnis. Jadi saya bisa tulis gini, DG akan mendatangkan konsekuensi secara teknis dan secara bisnis. Secara teknis maksudnya adalah bahwa bagaimana dengan masuknya DG ini bisa membantu atau mensupport penyediaan daya listrik di jaringan distribusi. Ya, bagaimana agar jaringan distribusi ini menjadi lebih handal, lebih bagus profil tegangannya. Ya, itu menjadi target teknis. Tapi dari sisi bisnis, tentunya pemilik DG atau owner dari DG harus mempunyai peluang bisnis atau peluang bagaimana bisa menghadirkan keuntungan secara ekonomis. Ya, jadi saya coba ingin membahas tentang faktor teknis dan faktor bisnis. Di dalam faktor teknis tadi saya sudah katakan PR-nya adalah bagaimana agar DG ini bisa, bukan hanya DG yang lain, maksudnya bukan hanya satu DG, tapi DG yang lain bisa berkontribusi terhadap kualitas dan keandalan supply, sehingga tidak ada lagi justru masalah di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, di dua hal ini, teknis dan bisnis, dia membutuhkan interface. Ya, sebelum dia masuk ke jaringan, dia membutuhkan interface. Ya, interface adalah sebuah media atau ruang atau tempat atau alat gitu ya, yang bisa menghubungkan dua buah device. Misalkan ada distributed generation di sini, pembangkitan, ada jaringan distribusi. Maksudnya adalah bukan hanya alat, tapi dua buah sistem misalkan ya. Jadi membutuhkan sebuah interface, penghubung. Nah, dari sisi teknis, interface ini mempunyai empat perhatian. Yang pertama adalah bagaimana safety-nya, ya, keamanannya. Apakah DG ini, atau bagaimana agar DG ini bisa aman masuk ke jaringan listriknya, ya, safety. Lalu bagaimana protokolnya, ya, protokol atau tata cara atau aturan-aturan teknis, ya, agar DG ini bisa plug and play,
masuk listriknya ke jaringan. Lalu menyangkut masalah standar. Ya, tentunya harus dibuat standar teknis sehingga DG ini dapat digunakan di area yang jauh lebih luas, berlaku di tempat-tempat lain. Dan yang keempat adalah metering. Metering ini yang juga penting karena metering inilah yang akan mencatat aliran daya, ekspor import, ya, baik dari jaringan atau ke jaringan, gitu ya. Ini menjadi faktor yang penting. Nah, dengan mengusung 4 poin tadi, maka interface tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mencakup infrastruktur listrik atau electrical infrastructure. Ya, kenapa begitu? Karena DG pada dasarnya adalah tadi sudah saya bilang bagaimana dia berkontribusi. Artinya ada bagaimana isu menyangkut interkoneksi atau kerja paralel, ya. Maka DG misalkan saya punya PV di sini atau solar panel, saya membutuhkan sebuah device, ya, yang bisa mengubah energi matahari menjadi listrik. Lalu kita membutuhkan interface, misalkan inverter, ya. Mungkin sebelum masuk inverter membutuhkan juga DC-DC converter, membutuhkan juga charge controller, misalkan kalau kita ingin menghubungkan dengan baterai, ya. Maka ini harus disiapkan peralatan-peralatan ini. Kalau di Eropa, ya mereka berlomba-lomba untuk membuat alat ini, ya. Seharusnya kita juga demikian, ya. Bukan yang pengguna tapi juga penghasil memproduksi alat-alat ini. Jadi dipastikan bahwa semua alat ini safety, protokolnya jelas, standarnya jelas, meteringnya nanti kita akan bahas tersendiri. Lalu kemudian infrastruktur bahan bakar atau fuel. Nah, ini misalkan kita menggunakan DG-nya inilah misalkan mikroturbin. Misalkan dengan kapasitas yang pernah saya gunakan di Jerman dulu 30 kW. Nah, dia ini mikroturbin membutuhkan infrastruktur gas. Bagaimana supply gas dengan tekanan yang sudah diatur sedemikian rupa, pressure-nya, dan dijamin juga keandalannya dan keamanannya, standarnya jelas. Jadi kita bisa gunakan mikroturbin itu di jaringan distribusi, bahkan di rumah-rumah, gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang juga penting, ya. Atau bisa saja kita menggunakan sebuah generator berbahan bakar fuel dari bioenergi juga bisa. Maka kita harus jelas juga bagaimana ketersediaan atau pasokan gas dari digesternya, gitu ya. Ini pun juga harus disiapkan. Yang berikutnya adalah infrastruktur information communication technology atau teknologi komunikasi dan informasi, ya. Untuk saat ini kita bisa katakan internet satunya, ya. Jadi bagaimana agar semua parameter DG, tegangan, arus, frekuensi dan sebagainya itu bisa dicatat, bisa diukur, bisa disimpan, bisa diolah, dan kemudian dibuatkan komputasinya, algoritmanya, sehingga bisa membantu bagi owner DG untuk menentukan kapan DG ini bisa dimaksimalkan outputnya, atau kapan mungkin diturunkan sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terkontrol, termonitor, ya. Nah, ini ICT menyangkut langsung ke poin bisnis. Poin bisnisnya adalah pasti pemilik ini, DJ akan bertanya,
kapan saya bisa untung? Kapan ada kompetisi atau interaksi antar supplier, antar DG owner di marketplace-nya, di distribution network sini, gitu ya. Itu menjadi penting, ya, karena kita tahu tanpa adanya peluang bisnis ini, maka orang tidak akan pernah memasang atau membeli DG di jaringan distribusi. Dalam konteks ini misalkan bisnis kapan ya DG ini outputnya bisa di-dispatch, kapan di-dispatch, disalurkan, berapa besarnya, jenis yang mana, ya. Karena bisa jadi DG owner ini bisa mempunyai berbagai macam jenis pembangkit, ya, layaknya sistem jaringan listrik yang besar, ya. Dia bisa memiliki beberapa DG system. Lalu kemudian tarifnya, ya, apakah menggunakan dynamic pricing, itu pembahasannya pasti akan lebih seru lagi. Lalu ada juga istilah pricing signal, jadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh, ya, ketika ada DG di sini, maka kita akan berinteraksi dengan sistem yang besar di sini dan juga di sisi konsumen. Maka pertanyaannya adalah dari sisi konsumen dan dari sisi produsen energi, dalam hal ini DG, dengan adanya pricing signal ini atau informasi harga ini, maka dia akan bisa aja melakukan dari sisi konsumen, oh saya harus memindahkan beban saya karena saya ingin beban saya ini disuplai oleh listrik yang lebih murah. Ya, di situ ketemu yang udah kita bahas kemarin sedikit masalah demand response, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang penting, yang harus kita perhatikan bahwa DG membutuhkan interface. Nah, interface ini harus disiapkan sedemikian rupa. Tadi bukan hanya teknis, tapi juga yang paling penting di Indonesia menurut saya adalah bagaimana membuat infrastruktur bisnis sehingga pemilik DG menjadi bergairah, menjadi kompetitif di sini. Yang tadinya dia pasif, karena kita tahu bahwa di jaringan distribusi tadinya adalah pasif, ya, maka dengan adanya ini semua, maka dia akan berubah menjadi aktif, ya, sehingga diharapkan bahwa DG hadir bukan sebagai masalah, ya memang pasti ada masalah, tetapi challenging-nya adalah bagaimana dia berkontribusi positif terhadap kualitas dan keandalan pasokan daya di jaringan. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.